Episode 110, Mengheningkan Cipta. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling dinanti oleh Sean. Karena tepat pada jam ini wanita suruhan Sean akan menayangkan video Farhat yang sedang bersama seorang wanita di sebuah klub malam. Namun bukannya kabar gembira yang Sean dapat, dua orang polisi dan pengacaranya malah datang menjemputnya untuk dibawa ke pengadilan. Loh, apa-apaan ini? Hukumanku kan sudah ditambah, untuk apa lagi aku di sidang? Ucap Sean memberontak. Lihat saja nanti. Tegas Pak Polisi bertubuh kekar itu. Setibanya di pengadilan, Sean sangat terkejut melihat keluarga korban pemerkosaannya dulu duduk berjajar di kursi penuntut. Yang lebih membuatnya terkejut polisi menyuruh Sean duduk di kursi terdakwa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya mereka tidak akan bisa menuntutku lagi. Siapa yang membuka kasus ini kembali? Gumam Sean menerka-nerka. 5 menit kemudian, masuklah orang yang ada di balik terbukanya kembali kasus ini yang tak lain adalah Farhat dan Vino yang didampingi pengacara handal untuk membantu keluarga korban. Farhat. Sean benar-benar tak habis pikir, kenapa Farhat malah merepotkan diri untuk membuka kembali kasus ini. Apa yang dia lakukan? Kau berusaha menghancurkanku Farhat. Lihat saja, saat video itu beredar kau takkan bisa lagi merasakan kebahagiaan seumur hidupmu. Rutuk Sean geram. Ia merasa kali ini akan menang dari Farhat, ya hanya tinggal menunggu waktu sampai video itu tersiar di stasiun televisi. Namun baru saja membayangkan indahnya kehancuran Farhat, Sean dibuat terkejut sekali lagi dengan kemunculan wanita suruhannya itu di pengadilan. Zai, ya wanita yang selama ini mendatangi Sean tak lain adalah Zai. Mereka berdua sengaja mengorbankan diri agar rencana Sean berjalan mulus tanpa adanya kecurigaan dari Farhat. Zai tersenyum jengah ke arah Sean, lalu ia duduk tepat di sebelah Vino dan Farhat. Semoga kita memenangkan kasus ini, ucapnya sambil tersenyum lebar. Zai adalah CJ yang selama ini membantu Farhat dan Vino, ia sengaja berpura-pura menjadi tangan kanannya Sean agar bisa membantu Farhat dan Vino menjerumuskan Sean. Mari kita bahas bagaimana Zai bisa bekerja sama dengan Farhat dan Vino. Di hari fotonya dan Farhat tersebar luas ke media, ia merasa sangat bersalah terhadap Melissa. Karena walau dia sempat tergiur akan ketampanan Farhat, dia tetap sadar dan memegang teguh prinsipnya agar tak menjadi derita bagi wanita lain. Dan saat semua publik menghujatnya habis-habisan, Sean menyuruhnya untuk berhenti dari layar kaca agar suasana tak memanas. Para staf dari agensinya pun tak berani berhubungan lagi dengan Zai demi menjaga popularitasnya sebagai stasiun besar. Maka dari itu manajer Zai pun langsung memecatnya saat itu. Karena merasa semua itu tak adil, Zai menemui Sean di penjara dan menanyakan untuk apa dia membeberkan masa lalu Zai. Sean mengatakan agar Zai fokus pada rencananya saja, karena waktu itu Zai juga dipecat dari perusahaan Farhat. Jadi kecil kemungkinan untuk menjalankan rencana lagi di saat skandal mereka sedang beredar luas. Maka dari itu Sean meminta pada manajer agar memecat Zai, dan mulai merencanakan jalan pintas untuk kehancuran Farhat. Zai pun menyetujui kesepakatan dari Sean, ia juga tak tahu lagi harus melakukan apa untuk hidupnya karena karirnya amblas. Di sisi lain, setelah terjadinya penculikan Melissa, Farhat menyusun rencana, lalu Vino mengusulkan agar meminta bantuan Zai. Karena ia tahu kalau waktu itu Zai dan Sean bekerja sama jadi pasti sedikit banyaknya bekerja sama. Jadi pasti sedikit banyaknya Sean akan percaya jika Zai yang mengorek informasinya. Untuk menangkap hewan buas, sering kali berhasil dengan memancing kawanannya, begitu ucap Vino waktu itu. Dari situlah Zai dan Vino sering bertemu untuk membahas rencana mereka, ini semua dilakukan sebagai permintaan maaf Zai kepada Melissa karena telah membuat rumah tangganya terguncang. Perdebatan antar pengacara pun berlangsung sengit, pengacara Sean tampaknya sudah biasa mengatasi kasus-kasus Sean sebelumnya. Namun dari pihak korban pun sangat banyak bukti dan saksi yang kuat karena dibantu Farhat. Hakim Ketua, saudara terdakwa, apa benar di saat kejadian Anda dan 8 orang teman Anda memukuli korban sebelum akhirnya korban diperkosa secara brutal? Petik 2. Saya tidak melakukannya yang mulia, bukankah tertulis di keterangan itu bahwa saya tidak terlibat? Sean menunjuk berkas yang dipegang Hakim Ketua, yang mana itu adalah berkas kesaksiannya di pengadilan bertahun-tahun yang lalu. Tapi dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka parah di bagian kepala, dan itu tertulis jelas di sini. Ucap hakim sambil mengangkat surat keterangan korban dari rumah sakit tepat sehari setelah kejadian.
Kami sudah memeriksanya Yang Mulia, dan dari yang kami ketahui korban memanipulasi hasil pemeriksaan untuk menjerumuskan Tuan Sean, Bu pengacaranya Sean. Memanipulasi. Lalu apakah keadaannya sekarang hanya rekayasa? Pengacara menunjuk korban pertama di kursi roda yang sekarang lumpuh total akibat kejadian itu. Sedangkan korban kedua hanya bisa menangis sesenggukan, sampai sekarang ia mengalami trauma berat bila bertemu dengan laki-laki. Karena sudah hampir 3 jam sidang dan belum menemukan titik terang, hakim pun menyudahi sidang hari ini dan akan melanjutkannya lusa. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan Farhat untuk mencari bukti lebih banyak lagi, begitu pula dengan Sean yang pasti akan membuat alibi sedetail mungkin. Sehabis dari pengadilan, Vino, Farhat dan Zai ke rumah sakit untuk memberitahu bagaimana hasil persidangan pertama mereka. Farhat mampir sebentar di toko buah untuk membelikan pesanan Melissa, sementara Zai dan Vino pergi lebih dulu ke rumah sakit. Di sana ternyata sudah ada Nurul dan juga Bian yang sedang mengobrol sambil memeriksa keadaan Melissa. Tatapan Nurul pun langsung dialihkan saat tahu siapa yang memasuki ruangan itu. "Permisi, bagaimana keadaanmu?" tanya Zai sambil memegang tangan Melissa. "Sudah lebih baik, bagaimana hasilnya?" jawab Melissa, "Masih belum. Tapi aku akan berusaha membuktikan kalau Sean layak dihukum agar dia tidak bisa lagi mengganggumu dan Pak Farhat," ucap Zai bersemangat. "Terima kasih." Titik petik 2. Melissa membalas senyuman Zai dengan sangat lembut. "Jangan berterima kasih, anggap saja aku menebus kesalahanku," ucap Zai. Melissa dan Zai pun lanjut mengobrol dan membahas suasana tegang di pengadilan tadi. Sedangkan Vino sedari tadi terus menatap Nurul tanpa henti sampai-sampai Nurul gemetar dan menyembunyikan dirinya di balik kursi Bian. "Kakaknya Bu Melissa?" tanya Bian menyela pembicaraan mereka. "Zai, bukan, aku, dia pacarnya Pak Vino Pak," bisik Nurul pada Bian, namun sepertinya bisikannya kurang pelan sehingga Zai dan Melissa bisa mendengarnya. "Oh." Bian mengangguk, sementara Zai tersipu malu, tapi sesaat kemudian senyum di bibir Zai memudar kala teringat kejadian mantap-mantap dengan Vino malam itu. Ia memperhatikan gadis kecil yang disebut namanya oleh Vino malam itu. Vino benar-benar tidak waras, bisa-bisanya dia jatuh cinta pada gadis belia, batin Zai. "Sudah selesai memeriksanya kan, bisakah kau minggir?" Vino menyuruh Bian menyingkir agar dia bisa melihat wajah Nurul. "Sudah, tapi aku menunggu Pak Farhat karena dia harus tahu perkembangan istrinya." Bian tersenyum lebar, "Ya sudah pasti itu hanya alasan. Sampaikan saja padaku, aku sangat pandai menyampaikan hal penting kepada Farhat," sahut Vino, "ya karena dia sekretarisnya jadi sudah pasti ahli dalam hal sampai menyampaikan. Istilah medis sangat berbeda dengan istilah kantor Pak Vino, jadi saya yakin Anda pasti akan kesulitan." "Tidak ada yang sulit bagiku," ketus Vino, "maka untuk tidak mengganggunya juga bukan hal yang sulit kan?" Petik 2 titik. Senyuman Bian yang tadinya manis bak gula pasir kini menjadi sepahit kisah hidup para readers. Tatapannya pun menjadi setajam mata pisau cutter. Vino yang tersinggung dengan kata-kata Bian balik menatap dengan tatapan tak kalah tajam dan menusuk. Seketika ruangan itu hening sampai suara tetesan infus pun terdengar walau samar. Zai dan Melissa bergantian menatap Bian dan Vino dengan bibir melongo heran, apa sebenarnya yang mereka maksud sampai jadi tegang begitu, pikir Zai dan Melissa. "Kriet, pintu terbuka, sayang." Farhat yang baru tiba dengan buah-buahan segar di tangannya juga langsung heran ketika melihat seisi ruangan sedang mengheningkan cipta.